Ngerasa nggak, hidup cuma muter dibayar tagihan, bantuin keluarga, urus ini itu, tapi diri sendiri malah nggak keurus. Baru gajian, udah ditelepon adik buat transferin uang kuliah. Terus token listrik rumah nggak ada yang beli sampai bunyi terus. Padahal yang kerja di rumah itu nggak cuma kamu doang. Udah kerja setahun 2 tahun tapi nggak punya tabungan karena uangnya sebagian besar kepake terus buat bantuin keluarga, entah orang tua, kakak, adik, keponakan, atau bahkan paman dan bibi. Ini realita pahit yang dialami banyak orang sekarang, apalagi yang udah nikah dan punya anak tapi masih harus nanggung kebutuhan keluarga. Capek, stres, dan kadang ngerasa kayak nggak ada jalan keluar. Ini yang disebut sandwich generation, yaitu generasi yang terjebak di tengah-tengah. Di satu sisi harus ngurus generasi atas, yaitu orang tua, saudara, dan sebagainya. Dan di sisi lain harus mikirin generasi di bawahnya, misalnya anak-anaknya. Apakah kamu termasuk sandwich generation? Nah, di konten ini kita akan bahas 8 kesalahan fatal yang sering banget dilakukan sama sandwich generation dan cara memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Sebelum lanjut nonton, pastikan kamu udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 8 kesalahan fatal sandwich generation yang pelan-pelan bikin finansial kacau. Yang pertama, bantu keluarga pakai hutang, bukan dari sisa penghasilan. Nah ini nih, salah satu kesalahan paling sering tapi jarang disadari sama sandwich generation, yaitu bantu keluarga tapi uangnya diambil dari hutang, bukan dari sisa penghasilan. Jadi kita maksain diri buat nolongin orang tua atau adik, tapi bayarnya pakai kartu kredit, pinjol, atau minjem dari teman. Niatnya sih emang baik, mau membantu keluarga, tapi cara eksekusinya salah besar. Ujung-ujungnya malah makin terjerat utang, stres sendiri, dan bikin kondisi keuangan makin parah. Ini kayak kita berusaha menyelamatkan orang, tapi kita sendiri malah tenggelam duluan. Masalahnya, kalau kebiasaan ini dibiarin terus-terusan, kita nggak akan pernah bisa lepas dari lingkaran hutang. Tiap bulan bukannya ada uang buat nabung atau investasi, malah habis buat bayar cicilan. Bunga makin menumpuk, gaji nggak pernah cukup, hidup jadi kayak ngejar setoran terus. Padahal kita juga punya masa depan. Misalnya pengen nikah, punya anak, punya rumah, dan pensiun dengan tenang. Tapi semua itu bisa kacau. Cuman karena salah langkah di awal, nolong keluarga tapi pakai uang yang belum kita punya. Solusinya gimana? Ya, kita harus belajar bedain mana yang keinginan dan mana yang kemampuan. Bantu keluarga boleh banget, tapi harus dari penghasilan kita sendiri, bukan dengan berhutang. Kalau emang belum ada sisa, ya kita bisa bantu dengan cara lain. Misalnya bantu jagain adik, bantu cari info kerja, atau kasih tips buat bantu atur keuangan mereka. Jangan ngerasa gagal jadi anak atau saudara kalau belum bisa kasih duit banyak. Yang penting nggak ngorbanin masa depan kita sendiri, cuman demi terlihat berbakti sekarang. Ingat ya, kita nggak bisa nolong orang kalau kita sendiri masih penuh masalah. Yang kedua, pura-pura mampu di depan keluarga, padahal ngos-ngosan sendiri. Ini nih yang banyak kejadian, tapi jarang banget diomongin. Pura-pura mampu di depan keluarga, padahal aslinya udah ngos-ngosan sendiri. Kita kelihatan tenang, senyum, bilang, gak apa-apa kok, santai aja. Padahal di belakang layar, kita lagi mikir, bulan ini bayar listrik pakai apa ya? Tapi karena gengsi, kita jadi gak bisa jujur sama keluarga sendiri. Takut dikira anak durhaka, takut dianggap gagal, jadi terus-terusan pasang topeng seolah semuanya baik-baik aja, padahal dompet udah teriak minta tolong. Masalahnya, sikap pura-pura mampu ini bisa jadi jebakan seumur hidup. Karena begitu kita kasih sinyal kalau kita selalu siap membantu, keluarga bakal terbiasa minta bantuan tanpa tahu kita lagi susah. Padahal kita juga punya kebutuhan, punya impian, dan penghasilan terbatas. Kalau ini dibiarkan terus-terusan, kita nggak akan pernah punya kesempatan buat nabung atau investasi. Hidup buat ngurusin semua orang kecuali diri sendiri. Parahnya lagi, keluarga juga nggak bisa belajar mandiri karena mereka ngerasa kita selalu ada jadi penyelamat. Solusinya gimana? Well, harus belajar buka komunikasi secara sehat sama keluarga. Nggak perlu drama atau marah-marah, cukup jujur saja. Kasih tahu kondisi kita sebenarnya. Misalnya, bulan ini lagi ketat banget ya, bisa bantu tapi segini dulu. Jangan takut kelihatan nggak mampu,
karena itu bukan berarti gagal. Justru dengan jujur, kita bisa bantu keluarga lebih sehat dalam jangka panjang. Kita jadi bisa atur keuangan dan pelan-pelan membangun hidup tanpa terus-terusan jadi superhero yang kelelahan. Yang ketiga, nggak pernah bilang enggak sama permintaan keluarga. Ini kesalahan yang sering banget kejadian, tapi nggak banyak orang sadar. Nggak pernah bilang enggak sama permintaan keluarga. Setiap ada yang minta tolong, langsung bilang, iya, bisa. Meskipun hati kecil udah menjerit, dompet udah sekarat, dan tabungan makin tipis. Kenapa kayak gitu? Well, karena takut dianggap nggak peduli, takut dibilang anak durhaka, atau merasa bertanggung jawab dan harus selalu ada kapanpun mereka butuh. Padahal, kalau terus-terusan kayak gitu, kita yang bakal tumbang duluan. Masalahnya, kalau nggak pernah bisa menolak, kita justru ngajarin keluarga buat nggak punya batasan. Mereka jadi terbiasa minta ini itu tanpa mikirin kondisi kita. Kita bukannya membantu mereka mandiri, malah bikin mereka makin tergantung. Dan ujung-ujungnya, semua beban hidup kita yang tanggung sendiri. Mau nabung susah, mau upgrade hidup nggak bisa, karena keuangan selalu bocor buat bantu keluarga. Padahal kita juga punya hidup yang harus dibangun. Cara benerin kesalahan ini gimana? Ya harus belajar bilang enggak tanpa rasa bersalah. Enggak semua permintaan harus dikabulkan. Kalau memang belum sanggup saat ini, bilang aja secara jujur, tapi tetap dengan nada yang baik. Misalnya nih, maaf ya bulan ini nggak bisa, mungkin bulan depan bisa bantu. Percaya deh, orang yang benar-benar sayang sama kita pasti ngerti. Batasan itu bukan berarti egois, tapi kita sedang belajar bertanggung jawab sama diri sendiri, supaya nantinya bisa bantu keluarga dengan cara yang lebih sehat. Yang keempat, bangga jadi tulang punggung, tapi lupa bangun tulang sendiri. Salah satu kesalahan yang sering terjadi sama generasi sandwich adalah bangga banget jadi tulang punggung keluarga, tapi lupa membangun tulang sendiri. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, kita kerja keras, banting tulang demi bisa biayain orang tua, saudara, bahkan keponakan. Tapi di tengah semua pengorbanan itu, kita lupa ngurusin masa depan sendiri. Nggak punya dana darurat, nggak punya tabungan pensiun, apalagi investasi. Kita sibuk mikirin semua orang, tapi diri sendiri malah nggak dipikirin sebegitunya. Yang bahaya, pola kayak gini tuh bisa bikin kita terus hidup dalam lingkaran tekanan. Kita ngerasa hebat karena bisa bantu semua orang, tapi kita sendiri rapuh. Pas tiba-tiba kena musibah, jatuh sakit, atau kena PHK, semuanya runtuh karena nggak punya pondasi keuangan yang kuat buat diri sendiri. Dan lucunya, orang-orang yang kita bantu belum tentu bisa bantu kita balik, karena mereka udah terbiasa ada kita yang nanggung semuanya. Akhirnya kita jadi tulang punggung yang rapuh dan gampang patah. Biar nggak terus-terusan kayak gini, perlu mulai mikir panjang. Boleh kok jadi tulang punggung keluarga, asal jangan sampai nggak jadi tulang punggung buat diri sendiri. Mulai sisihkan uang buat tabungan pribadi, dana darurat, dan pensiun untuk masa depan. Kita juga berhak punya hidup yang layak dan aman secara finansial. Ini bukan egois ya, hanya belajar bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Karena kalau kita kuat, kita bisa bantu keluarga dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Ingat ya, menolong keluarga itu mulia, tapi menolong diri sendiri itu wajib. Yang kelima, nunda mimpi pribadi demi bantu keluarga terus-terusan. Ini salah satu kesalahan paling sering dilakuin sama generasi sandwich tanpa sadar, yaitu nunda mimpi pribadi demi bantu keluarga terus-terusan. Misalnya kita sebenarnya pengen kuliah lagi, pengen buka usaha, pengen nikah, pengen punya anak, atau beli rumah kecil, tapi semuanya ditunda karena merasa bertanggung jawab bantuin semua orang. Kita pikir, entar aja deh mikirin impian, sekarang bantu keluarga dulu. Tapi kenyataannya, entar itu bisa jadi 10 tahun dan mimpi itu malah terlupakan gitu aja. Masalahnya, makin kita menunda mimpi, makin jauh juga dari kesempatan buat berkembang. Kita cuman muter-muter di masalah yang sama, penghasilan segitu-gitu aja, tabungan nggak nambah-nambah, hidup jalan di tempat. Dan parahnya, ketika keluarga udah terbiasa dibantu, mereka juga nggak sadar kalau kita punya impian. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kita nggak pernah bilang dan nggak pernah kasih batasan. Padahal mimpi itu penting, kita juga berhak bahagia dan mencapai hidup yang diimpikan. Cara memperbaiki ini gimana? Well, harus belajar buat bikin prioritas yang sehat.
Bukan berarti jadi egois atau nggak peduli keluarga, tapi mulai taruh diri sendiri di daftar prioritas juga. Coba pikirin deh, kalau kita sukses, stabil, dan bahagia, bukannya kita juga bisa bantu keluarga dengan lebih baik dan lebih banyak? Nah, jadi mulai sekarang jangan buang mimpi ya. Mulai kejar mimpi itu meskipun pelan. Karena mimpi yang terus ditunda, lama-lama bukan jadi pengorbanan, tapi jadi penyesalan. Yang keenam, mikir kalau kerja keras terus-terusan bisa nyelamatin semuanya. Banyak banget orang salah paham. Mikir kalau kerja keras terus-terusan bisa menyelamatkan semuanya. Misalnya kita udah kerja dari pagi sampai malam, lembur, ambil kerjaan sampingan, tapi ujung-ujungnya tetap aja merasa kurang. Capek iya, duit masih ngepas, dan beban keluarga juga nggak berkurang. Kita ngerasa udah ngelakuin yang terbaik, tapi realitanya kayak lari di treadmill, kelihatan gerak terus tapi nggak kemana-mana. Masalahnya kerja keras doang itu nggak cukup kalau nggak dibarengi sama kerja yang cerdas. Banyak generasi sandwich yang terlalu fokus nyari duit sebanyak-banyaknya tanpa mikir strategi jangka panjang. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Ada uang lebih langsung dikirim ke keluarga, tapi lupa bikin dana darurat, lupa investasi, lupa upgrade skill biar bisa naik level. Akhirnya kerja keras itu jadi kayak kita nambal ban bocor, selesai tambal satu, bocor lagi yang lain. Kalau mau benar-benar keluar dari tekanan sebagai sandwich generation, kita harus mulai mikir kayak investor. Pelajari gimana cara ngatur uang, cari penghasilan pasif, dan atur ulang prioritas. Daripada cuman kerja keras terus-terusan sampai burnout, mending alihin energi buat bikin sistem yang membuat kita bisa kerja lebih pintar. Karena menyelamatkan semuanya itu bukan soal kerja keras aja, tapi gimana bisa bangun pondasi yang kuat buat masa depan. Yang ketujuh, mikir kalau bantu keluarga itu investasi sosial, padahal enggak. Ini nih yang sering banget bikin orang terjebak, tapi nggak sadar, yaitu mikir kalau bantu keluarga terus-terusan itu adalah bentuk investasi sosial. Maksudnya gimana? Well, jadi gini, kita ngerasa kalau sekarang kita bantu keluarga, nanti suatu hari saat kita kesusahan, pasti mereka bakal balik bantu kita juga. Tapi kenyataannya belum tentu kayak gitu. Bukan karena keluarga kita jahat atau nggak tahu balas budi, tapi karena mereka juga mungkin masih struggling atau berjuang dan nggak bisa bantu balik kayak yang kita harapkan. Jadi akhirnya bantuan itu malah jadi beban terus. Masalahnya, konsep investasi sosial itu jadi jebakan mental buat banyak sandwich generation. Kita jadi mikir, nggak apa-apa keluarin duit sekarang, nanti pasti ada balasannya. Padahal nggak semua pengorbanan itu ada ROI-nya alias Return on Investment. Ini beda banget sama investasi saham, reksadana, atau properti yang jelas kelihatan hasilnya. Bantuan ke keluarga itu bentuknya lebih ke sosial, bukan keuangan. Dan kalau terus-terusan mikir ini investasi, kita bakal kecewa dan capek sendiri karena berharap ada hasil. Padahal realitanya kita terus yang ngasih, dan ngasih. Solusinya apa? Ya, kita tetap bisa bantu keluarga, tapi harus sadar bahwa itu bukan bentuk investasi. Jangan mengharapkan imbal hasil atau bantuan balik setelah memberikan bantuan. Kalau mau bantu, ya bantu. Setelah itu, ya sudah, lupakan. Kalau kita ikhlas dan gak berharap apa-apa, ya gak bakal kecewa nantinya. Selain itu, kita harus mengetahui batasan diri. Membantu sih boleh, bagus malah. Tapi jangan sampai menghancurkan pondasi keuangan pribadi. Harus bikin batasan yang jelas, mana yang emang wajib dibantu, mana yang harus ditolak atau dialihkan ke solusi lain. Yang kedelapan, gak sadar sedang membentuk generasi sandwich berikutnya. Ini kesalahan yang paling jarang disadari sama sandwich generation, yaitu mereka sibuk banget nyelamatin keluarga, tapi lupa kalau mereka secara gak sadar menyiapkan anak-anaknya buat jadi generasi sandwich berikutnya. Maksudnya gimana? Well, jadi gini, kita banting tulang kerja buat biayain orang tua yang nggak punya dana pensiun, nyekolahin adik-adik, sambil juga nyekolahin anak-anak. Tapi kita sendiri nggak punya tabungan pensiun, nggak punya dana darurat, bahkan asuransi aja nggak dipikirin. Akhirnya nanti giliran kita tua, anak-anak kita bakal mengalami hal yang sama, harus nanggung kita dan anak-anak mereka, yang adalah cucu-cucu kita. Dan muter kayak gitu, siklus itu nggak habis-habis.
Ini tuh bahaya banget karena kita merasa udah jadi pahlawan keluarga hari ini, tapi ternyata kita malah jadi pencipta masalah buat masa depan anak kita nanti. Dan bukan salah anak juga kalau nanti mereka jadi terbebani, karena dari kecil kan mereka melihat orang tuanya kerja keras tapi nggak pernah ngajarin soal keuangan, nggak nyiapin aset, nggak ngasih contoh gimana hidup aman secara finansial. Anak cuman tahu kalau udah gede, tanggung jawabku biayain orang tua, saudara, dan anakku. Padahal mestinya kita bisa jadi generasi terakhir yang mengalami ini, asalkan kita sadar dan mulai menyiapkan diri dari sekarang. Cara memperbaikinya sebenarnya simple, tapi butuh komitmen. Kita harus mulai mikir jangka panjang, bukan cuma bertahan hidup bulan ini. Mulai dari bikin dana pensiun, kasih pengetahuan keuangan ke anak, ajarin mereka soal investasi, dan tunjukin kalau kita pun punya mimpi yang tetap dikejar meski banyak tanggungan. Karena kalau kita bisa putus rantai sandwich ini, anak kita nanti bisa fokus bangun hidup mereka sendiri tanpa harus membiayai kita saat tua sambil membiayai anak-anak mereka. Kita bisa sukses jadi generasi yang bisa memutus rantai sandwich generation ini. Well, itulah 8 kesalahan fatal sandwich generation yang pelan-pelan bisa bikin finansial kacau. Apakah kamu ada tambahan tentang kesalahan yang dilakukan generasi sandwich? Kalau ada, share ya. Kamu punya pendapat lain soal kesalahan fatal sandwich generation yang bikin miskin? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.